kalian keluarga Pit sendiri merebut anak Pit kah? Apa kalian senang Pit kayak gini? Menderita Pit tanpa anak. Sampai masuk SMS ini Pit disuruh kembali ke Islam. Kan Pit sudah jelaskan, mau Pit dibunuh pun Pit nggak akan kembali lagi ke situ. Karena keyakinan Pit di sini, di Kristen kak. Sebenarnya kan Pit yang berhak untuk anak Pit, tapi kenapa kalian pisahkan kak? Kakak gak perasaan kayak mana kehilangan anak kakak. Kakak belum pernah merasakan, tapi Pit yang merasakan kak. Kenapa tega kalian mengambil orang ini? Jelas-jelas Bapak Sabu itu yang kalian bela apa? Semua keluarga membelakan ayah anak-anak, padahal mereka tahu semua perbuatan pekerjaannya. Jangan kena uang, kalian bela dia. Kalian berikan makanan uang haram untuk anak Pit sekarang. Pit ikhlaskan, tapi Pit serahkan semua sama Tuhan, supaya kami bisa berkumpul kembali. Kakak gak pernah merasakan kehilangan anak, makanya kakak tenang di sana. Iyalah kak, di saat waktu itu mereka sakit-sakitan di sana, tapi di saat ku bawakan ke sini, setelah aku mengenal Yesus, tidak pernah sakit-sakitan. Seharusnya terbuka pintu hati kalian di situ, bahwa kami di sini sehat-sehat aja. Dan maaf semuanya, saya di sini tidak pernah diculik. Saya bahkan pergi sendiri, dan tiap minggu saya mengikuti. Saya penasaran, saya mengikuti tiap minggu pergi ke gereja, apa yang mereka sembah, apa yang mereka ngapain mereka ke sana. Saya pergi sendiri, bahkan Pak Edi pun tidak tahu dia. Saya pergi saat kami video call, ditanyanya ngapain di sana. Saya mengatakan sama dia, aku pengen tahu apa yang kalian sembah. Saya pergi, siapapun yang ajak, siapapun mau pergi ke gereja, saya pun minta mau kemana. Saya tanya mau kemana tiap minggu. Kok orang berpakaian dah rapi-rapi. Saya tanya, kemana kalian, mau kemana? Dia bilang mau ke gereja. Saya ikutlah. Saya mau lihat. Disitulah saya mengikuti dan melihat rumah Tuhan. Dan saya lihat tidak ada mereka sembah patung yang selama ini yang saya kirakan patung yang disembah. Jadi saya mohon,
warga Aceh, bangsa Aceh, orang tua saya juga, keluarga saya, keluarga besar Fitri, Ma. Maafkan Fitri, inilah udah jalan Fitri, Ma. Tolong ikhlaskan, Ma. Ikhlaskan Fitri. Ini memang udah jalan Fitri, Ma. Udah pilihan Fitri, tanpa paksaan. Jadi saya mohon kepada bangsa Aceh, jangan percaya apa yang diviralkan oleh keluarga saya. Inilah saya yang sebenarnya, yang sudah menyatakan semua isi hati saya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Oke Bu, ini kan walaupun ini menjadi persoalannya keluarga Ibu. Ini mohon maaf, kami kemarin rame-rame, ini mohon maaf. Kami hanya berempati atas dugaan bahwa ada warga kita, warga Langsa yang kemudian berpindah agama dan sampai kedua anaknya itu seperti yang kita lihat di foto di media yang muncul, anaknya juga ikut dibaptis gitu, sehingga kita miris, kita mau coba ulurkan tangan, mana tahu ada solusi yang bisa kita buat, mana tahu bisa kita ajak kembali, mengembalikan. Nah, mungkin ini kawan-kawan yang lain coba nanti koordinasi dengan dinas terkait. Kalau ini secara keluargaan saya pikir sulit. Kenapa? Karena kemarin sudah dilakukan, tapi ternyata kan bagian berhasil. Ya. Anaknya yang pulang. Jadi kalau ibu misalnya keluarga ingin Fitrinya pulang, tentu kan harus ada penekanan pemerintah, campur tangan pemerintah. Nah, ini kita dorong. Apalagi misalnya kedua anak ini yang mamanya nggak ada, oke lah ada keluarga misalnya yang bisa cover. Tapi apapun ceritakan kedua anak ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, kita dorong dinas sosial untuk bisa memperhatikan apakah kemudian si anak mau dititipkan di pesantren atau nanti si Fitrinya waktu pulang kita bawa lagi ke pesantren. Ini kan ya. Kalau anaknya punya ayah. Iya, tapi kan ini kan kita dorong. Nah, terlepas dia punya ayah atau tidak punya ayah, tapi kan bagusnya kan dia mendapat bekal yang lebih kuat sehingga besok tidak lagi dalam tanda kutip lah. Misalnya Fitri ini nggak dapat kita bawa pulang, sewaktu-waktu anak ini besar dibawa lari sama dia kan sah-sah saja. Jangan, Bu. Biar berdiri sendiri. Memaksa kayak gitu dihukum negara ini. Tenang dulu. Iya, Bang. Udah, ayo. Itu Bang, kami mau ikut. Jangan paksa gitu. Jangan, ayo deh. Kutuntut kalian semua. Tuntut mamamu lu. Tuntut mamamu. Mau tuntut mamamu. Haji Inang, hai, mereka paksa lagi nyal penjati bukan kah? Inang Bu. Tiba Inang kamu kawin deh, hai istri. Suraji. Baru Suraji. Dia satu minyak orang. Ya kabar. Kau minyak saya. Kau bilang. Kau suami ji. Kita dulu. Adek lu suami ji. Kau. Adek lu. Kau. Boleh. Adek lu. Boleh kau buka apa Haji? Selamat kerja. Apa kau udah? Udah ini belum di mana belum? Kan selumnya. Sana sana. Lalu aja. Mana? Anak boleh. Ini ada dua aja. Benar. Sudah diberkati kok dari mana caranya? Tanya sama dia, Bu. Tanya sama dia gimana? Kita nggak bisa kekerasan. Ini di Kota Medan. Kita polsek dah. Suratnya nggak ada orang ini. Surat apa? Surat apa? Enggak bisa. Suratnya. Baru saya Kamu mah orang tak hukum. Ada surat kayak begini. Jangan. Kelegean, Mbak. Ini bukan kami paksa atas kesadaran dia sendiri. Aku orang tuanya. Ini orang tua saya. Orang tuaku. Ini orang tua dia nih. Ini orang tuanya. Ya udah nih. Saya orang kita dari Aceh, Pak. Putra daerah Aceh. Putra dari Aceh. Nggak bisa gitu. Saya orang Batak, putra dari Aceh. Makanya kayak gitu kau. Laginya nggak ada surat. Nggak ada surat.
Dia nggak ada paksaan loh, bawa di luar kesadarannya sendiri. Kayak bilang kan memang jualan. Tanya sama dia sendiri, Bu. Saya nggak ada paksa, nggak ada main dukun-dukun. Orang tua sopan ngomongnya, walaupun kalau agama tapi orang tua ya. Tolonglah, Bu. Saya nggak apa-apa. Ngomongin orang tua ya. Kan dibuat tuh, kayak jualan. Jadi kenapa gini kan Ibu ya, aku gitu? Ya, secara hukum. Dia pada dasarnya memang mau jualan. Karena dia sudah memang turut dia, Pak. Nggak ada saya ngaruh. Bu, gini aja, Bu. Tanya sama anak ibu, apa memang dia mau dipaksa atau tidak? Secara baik-baik. Nah, iya. Biar kita ambil surat pernyataan si Fitri sama gereja. Iya. Tapi biar surat saya mau dibawa ke sana, Pak. Saya mau. Saya saksi. Ya. Jangan langsung cari impor di kota Telepon. Jangan kayak gitu. Tunggu ya. Royok pengertian. Bukan 2, 3 dibolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan, kalau musuh tangkap, antum ditawan lalu ditanya, berapa jumlah pasukan Islam? 1 juta. Padahal sebenarnya cuma 1000. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki 2 orang yang sedang bertengkar. Si A, si B lagi bertengkar, lalu kita datang kepada si A. Sebenarnya si B itu merasa bersalah. Cuma dia lebih tua, dia nggak mau mulai minta maaf. Padahal si B nggak bilang itu. Ini dibolehkan islah dzatu bayyin namanya, memperbaiki 2 orang. Yang ketiga, pujian suami istri satu sama yang lain. Jadi bukan cuma istri, suami juga begitu. Terbang tinggi bagaikan seekor raja